Mari kita tundukkan kepala, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Bacaan Alkitab dalam Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Tema khotbah untuk ibadah pemberkatan nikah bagi saudara kita Anggai Adiwardana dan Sarah Sophia Lumunon yang sudah kita saksikan bersama-sama adalah kisi-kisi penguat kasih. Ya, jadi sebelum saya merenungkan bagian ini, selamat ya Anggai dan Sarah sudah terlaksana hari ini, dan semuanya bukan karena siapa-siapa, bukan karena Anggai dan Sarah, bukan karena kami, bukan karena siapa-siapa, karena Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, maka itu tidak akan menjadi hal yang baik. Dan kita percaya apa yang kita jalani mulai dari awal tadi sampai semuanya sedang berjalan di sini karena Tuhan. Tuhan yang memberikannya. Selamat ya Pak ya, atas apa yang sudah dinyatakan kepada anak kita Anggai dan istrinya Sarah, ibu juga ya, selamat juga Pak ya dan ibu ya untuk pemberkatan nikah bagi anak Sarah dengan suaminya Anggai. Kita doakan mereka terus langgeng sampai tua ya, terus hidup dalam kekuatan cinta. Karena itu saya memberi tema kisi-kisi penguat kasih. Saudara-saudara, saya pernah berkunjung ke sebuah rumah teman saya, rumahnya pengap ya, sehingga kurang sehat. Akhirnya ada kawan lain yang juga teman kami, dia punya keahlian ya, seorang arsitek, lalu kemudian dia merancang, dia dengan sukarela mengatakan, kawan, saya perbaiki rumahmu. Beberapa waktu kemudian kami datang, rumahnya cakep. Yang tadinya itu terlalu tertutup, sekarang agak enak. Sebab di teras itu dia buat kisi-kisi. Ada bilah-bilah kayu atau bilah-bilah papan yang dideret lurus, ada juga yang bersifat horizontal, ada yang vertikal, ada horizontal. Lalu kami bilang, wah kalau begini enak, cahaya matahari masuk walaupun tidak terlalu panas, tapi kisi-kisi itu memberikan celah untuk kita kemudian menikmati cahaya matahari. Di beberapa bagian dinding juga dia buat kisi-kisi kecil ya, dari kayu-kayu yang manis. Jadi setelah saya memperhatikan, wah kalau begini sehat. Suatu rumah dengan kisi-kisi di mana celah untuk kemudian masuknya matahari, kadang-kadang bukan cuma untuk masuknya matahari, supaya udara juga bersirkulasi dengan baik, akan memungkinkan orang di dalamnya sehat. Jadi kalau sirkulasi udara sehat, ada udara yang masuk, ada cahaya yang masuk, itu orang di dalamnya akan sehat. Dan saya percaya kalau kisi-kisi perkawinannya itu bagus, keluarga akan sehat. Ada amin ya? Keluarga akan sehat. Nah, apa kisi-kisi dari iman, terutama kisi-kisi dalam rangka menjalani keluarga? Tadi ayatnya sudah dibaca oleh Ibu Penatua. Cuma saya ingin ini dibaca lagi oleh Anggai dan Sarah. Ada Alkitab yang sudah diserahkan oleh gereja ya. Gereja tidak punya harta untuk memberikan sesuatu kepada saudara berdua selain Alkitab. Nah, ini Alkitab baru, hari ini baru dibuka. Silakan buka ayat yang tadi. Kalau bisa nanti tulis di rumah ya, di stabilo. Ya, silakan dibuka.
Silakan dibuka ya. Roma 9 ayatnya yang ke-9 sampai 12. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Ya, boleh dibantu ya. Oh, sudah ditandain. Silakan dibaca bersama-sama dari ayat 9 sampai 12. Dibaca bersama-sama. Oh ya, diwakili oleh Anggai. Kasih mic ya. Jadi ini ayat perdana yang akan dibaca dari Alkitab baru yang saudara miliki sebagai keluarga baru. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 12. Silakan. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dalam layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan ketekukanlah dalam doa. Terima kasih. Ya, sudah ditandai ya. Jadi kisi yang pertama untuk kemudian kita membangun keluarga yang sehat adalah janganlah hendaknya kasih itu pura-pura. Saya kira kita percaya bahwa kasih mereka tidak pura-pura ya. Ya, karena kalau kasihnya mereka pura-pura itu akan bahaya Bapak Ibu ya. Dan jangan kasih itu pura-pura. Keluarga yang membangun kehidupan dengan kasih yang sesungguhnya itu akan melahirkan banyak suatu keadaan yang baik. Karena kasih itu begini, makin dipertahankan makin memperkokoh. Tapi kalau mulai kasih itu pura-pura ya, mulai misalnya dapat gaji yang seharusnya 4 juta, mas saya cuma dapat 3,5 juta. Itu ambruk itu hancur keluarga itu. Makin berbohong makin hancur itu. Jadi jangan lakukan. Kasih itu kalau dipertahankan apalagi dengan berdarah-darah, dia akan membuat keluarga mekar. Ya, keluarga itu akan terus maju dan berkembang. Jadi janganlah hendaknya kasih itu pura-pura. Jauhilah kejahatan dan lakukanlah yang baik. Setiap hari berpikirlah hanya untuk melakukan yang baik. Yang baik itu dari Tuhan. Jadi walaupun kita melakukan yang baik, tapi kalau bukan dari Tuhan, dia akan berdampak buruk kepada banyak orang. Kekristenan memulaikan segala sesuatu dalam prinsip melakukan yang baik itu rujukannya Tuhan, bukan yang lain-lain. Maka itu baca firman setiap waktu. Baca firman, itulah sebabnya orang Kristen kalau baca firman dia akan bisa memikirkan, oh ini yang tidak tepat, ini yang bagus, ini yang harus dilakukan, ini jangan. Jadi kisi yang pertama itu, jangan kasihmu pura-pura. Dan yang kedua, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Yang ketiga, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Ya, saling mengasihi sebagai saudara. Ya, jadi meskipun penekanannya kepada suami istri, tapi Tuhan mengajarkan kasih itu sebagai saudara. Amsal mengatakan seorang sahabat menaruh perhatian kepada kita setiap saat dan menjadi saudara dalam penderitaan. Ya, saudara yang dimaksud di situ saudara kandung. Kata saudara yang dipakai oleh Amsal adalah bukan saudara-saudaraan, bukan teman-temanan, saudara kandung. Meski kita bukan orang saudara kandung, tapi kalau kita bersahabat, suami istri hidup dalam kekompakan, dia akan membuktikan sakitnya Sarah dipahami oleh Anggai, sakitnya Anggai akan dipahami oleh Sarai. Orang kalau sudah betul-betul kompak, itu dari jauh dia udah tahu, oh suami saya lagi susah. Itu berarti dia saudara bagi istrinya atau bagi suaminya. Jadi itu kisi yang ketiga ya, saling mengasihi dalam kekuatan kasih sebagai seorang saudara. Ya, itu kalau cerita saudara saya punya pengalaman unik teman-teman. Jadi dulu ada kebaktian pemuda di rumah kami jadi tuan rumah. Lalu kemudian setelah kebaktian ada sedikit makanan disiapkan oleh istri saya langsung tunjuk ada pemuda namanya David. David, kamu berdoa ya. Itu langsung dia gugup, memang dia itu susah berdoa ya. Tapi karena saya tunjuk dia nggak bisa nolak.
Akhirnya dia bilang, mari kita berdoa. Kok lama nggak ada bunyi, nggak ada suara, ya? Tapi tidak lama setelah itu ada yang berkata begini, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, tapi suaranya beda. Langsung saya buka mata, wah, ternyata adiknya, ya, adiknya yang melihat abangnya gugup. Tidak bisa ngomong, dia langsung jongkok di samping abangnya, langsung dia bilang begini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah hari ini, dan kami mau makan, kami berterima kasih, berkatilah, amin. Wih, semua orang kagum. Dibilang hebat dia berdoa, padahal dia nggak berdoa, saudaranya berdoa. Itu kalau saudara mengerti, ya, jangan ada orang saudara kita itu dibully, disiksa, kita diam. Itu bukan saudara itu. Jadi kekristenan mengajarkan kita saudara seperti itu. Suami istri, meskipun suami istri perkuat hubungan itu dalam kepekaan seorang saudara, ya. Dan hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului memberi hormat, ya. Siapapun, kalau di kampung enak ketemu siapapun, selamat pagi om, tante, opa. Kalau di Jakarta enggak lagi begitu, ya. Kalau kita semua sapa, orang-orang yang lewat dianggap gila kali kita, ya. Tapi di kampung kelihatan saling mendahului itu terasa sekali. Mungkin di Jakarta tidak harus kita lakukan seperti itu, tapi maksud saya begini. Kalau ketemu orang hargailah, sapalah, ya, sapalah. Saya dulu pernah ditegur begitu, ya. Karena kalau saya salaman masih ada orang ngobrol, saya ikutin terus. Oke Pak, nanti sebentar kita datang. Yang di sini cuma begini, tapi saya nggak lihat. Oh, dia tegur saya, Pak Pendeta, saya memang jelek, tapi dilihat dong muka saya, katanya, ya kan? Dari situ saya sadar, makanya kalau salaman selalu saya lihat mukanya begitu, ya. Dan saya ini orangnya belajar untuk mengenal semua jemaat saya. Dan saya berusaha untuk menyebut namanya. Ya, kalau ada jemaat saya sebut satu-satu, ya. Karena orang Asia begitu, sangat senang kalau kita berjumpa, lalu kita mampu menyebut namanya. Itu dianggap kita saudara, itu dianggap kita keluarga. Tapi yang lebih dalam dari itu adalah, mari kita memberikan penghargaan terbaik kita kepada orang lain. Apalagi dalam rumah tangga, ya. Mungkin 1-2 hari, 2 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 4 bulan, 1 tahun masih saling menghargai, ya. Kemarin saya bilang sama Angga, janganlah masa-masa seperti ini langsung berubah hanya karena sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Dijaga terus, ya, hubungannya. Saling mendahului untuk memberi salam. Kemudian dikatakan pada ayat yang berikut adalah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, saya komplitkan saja, ya, menjadi satu kisi-kisi di sini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, terutama Anggai dan Sarah, tahu bagaimana caranya memperkuat semangat kita tinggi, roh kita menyala-nyala? Hanya melalui prinsip pelayanan. Di luar itu nggak berlaku. Di luar itu nggak berlaku. Memang kalau kita pergi ke bank atau pergi ke suatu tempat yang ada urusan bisnisnya di situ, kita akan disambut. Selamat siang Pak, ada yang perlu kami bantu. Oh, enak sekali. Kadang-kadang saya rasa di gereja hilang hal-hal begitu, ya. Di gereja orang nyambut kita, mari Pak, selamat pagi, mukanya serem, ya. Apa yang dulu kita lihat di gereja sekarang pindah di bank, begitu, ya, atau di kantor-kantor. Di sana betul-betul orang dihormati. Selamat siang Pak. Kadang-kadang kita kita disemprotin tangannya, Pak, disemprotin dulu ya baru masuk. Mari Pak, saya ukur, ya kan? Kadang-kadang itu nggak ada lagi di gereja. Harusnya itu adalah attitude yang ada di dalam gereja. Kenapa hilang? Kenapa hilang? Ya kan? Nah, itu menjadi persoalan. Ya, menjadi persoalan. Tapi sebaik-baiknya di luar sana kita menghadapi hal-hal seperti itu. Itu semua karena bisnis. Karena profit. Di gereja tidak. Ya, di gereja tidak. Anda untung atau tidak, harus tetap melayani. Harus melakukan semuanya dalam kesungguhan. Dan paling penting saya sampaikan di sini, di dalam bingkai berpelayanan yang kita lakukan di gereja, harapan saya bisa dibawa ke rumah tangga, bisa dibawa di kantor. Roh Kudus akan memberikan spirit yang luar biasa.
biarlah rohmu menyala-nyala. Dan karena itu layanilah Tuhan. Layani Tuhan dalam arti apa yang saya lakukan, saya ingin melayani Tuhan. Melalui pekerjaan, melalui bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab saya dan seterusnya dan seterusnya. Kisi-kisi yang berikut adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 kisi di sini tapi saya satukan saja. Bersukacitalah dalam pengharapan. Karena pengharapan kita adalah pengharapan yang sejati. Pengharapan kita itu pengharapan yang luar biasa. Melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita tidak punya Yesus Kristus, ini dunia ini akan kusam. Bahkan kadang-kadang akan memperlihatkan sisi-sisi seramnya. Tapi kalau kita berjalan bersama Yesus, maka kita akan percaya bahwa di balik apa yang kita alami, misalnya itu berat dan penuh dengan kesusahan, nanti kita akan berhadapan dengan sukacita. Sebab Yesus selalu memberikan sesuatu yang baru yang ada di depan. Ya, saya berikan catatan kecilnya saja di sini. Sebenarnya catatan besar, tapi tekanannya sesingkat-singkatnya begini. Dia adalah sumber pengharapan kita. Salah satu buktinya adalah dia sudah bangkit. Kebangkitan itu semua agama percaya nanti baru terjadi. Tapi melalui Yesus sudah terjadi. Artinya apa yang nanti dia udah tarik ke masa kini. Dan bagi siapa yang percaya kepada dia akan mengalami sebuah harapan yang sangat terbuka. Karena itu dia berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Pengharapan kita enaknya terbuka begitu luas. Dan jelas pasti. Oleh karena itu, memang kalau orang percaya dalam Yesus, maka pengharapannya akan terbuka, dia akan bersuka cita senantiasa. Sabarlah dalam kesesakan. Yesus adalah buktinya. Dia bertahan sampai akhirnya dia mengalami kemenangan. Satu kata kunci di sana adalah sabar dalam menghadapi persoalan ini. Anggai dan Sarah tidak ada keluarga yang mulus-mulus aja perjalanannya, enggak ada. Ya, jadi kalau umpamanya besok lusa mengalami kebahagiaan, atau mulai dari sekarang, bukan besok lusa, mulai dari sekarang bahagia kan habis menikah, tapi jangan lalu kemudian menutup mata bahwa sekali waktu nanti ada susahnya, ada sulitnya. Saya keluarga pendeta juga harus mengakui, kadang bagus, kadang juga susah, tapi harus dijalani. Terutama kalau menghadapi kesesakan, sabar, ya, sabar. Karena manusia ini namanya manusia, kadang-kadang dia maunya yang enak-enak. Kalau lagi enak senang, kalau lagi sehat manis, tapi kalau sudah susah sakit murung begitu ya. Oh enggak bisa, harus menghadapi semuanya dengan penuh sukacita. Dan yang mampu memberikan sukacita itu di dalam hati kita hanyalah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir dikatakan bertekunlah dalam doa. Kita tahu doa adalah nafas kehidupan. Oleh karena itu selalu berdoa setiap hari, ya. Jadi apa yang hari ini kita alami itu tidak terlepas dari doa-doa orang tua, ya. Mereka selalu mendoakan. Dan orang tua itu tidak pernah lupa menyebut nama anak-anaknya, cucu-cucunya dalam doa-doa mereka. Jadi kalau saya pulang kampung, kadang-kadang kalau ayah saya berdoa itu lama begitu ya. Karena satu-satu disebut. Dulu kami bersaudara 8 orang, oh disebut semua. Anaknya, istri dari anaknya, anak-anaknya, belum cucu-cucunya, ya kan? Itu udah 30 menit sendiri, padahal baru satu keluarga begitu ya. Saya hitung ini satu orang 30 menit. Ini kami 8 bersaudara, untung di bawahnya masih single, jadi agak singkat, itu pun panjang. Sekarang baru saya sadar bahwa saya bisa seperti ini karena doa orang tua. Jadi berdoalah selalu setiap hari. Untuk keluarga kita, apalagi untuk kehidupan kita. Jadi maju terus Anggai dan Sarah ya. Dengan kisi-kisi yang sudah saya sampaikan. Mungkin kelihatannya sederhana. Tapi itulah kisi-kisah penguat kasih saudara berdua. Tuhan memberkati Anggai dan Sarah dan semua orang tua serta kaum keluarga, saksi dan semua anak-anak. Tuhan memberkati kita. Amin.